Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik teman-teman, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga baik-baik saja. Kali ini kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan sebuah materi dari teori pengambilan keputusan yang berjudul Pohon Keputusan. Adapun agenda yang akan kami lalui kali ini, yang pertama adalah pengertian pohon keputusan, yang kedua struktur pohon keputusan, yang ketiga manfaat pohon keputusan, yang keempat proses pembuatan pohon keputusan, dan yang kelima adalah contoh dan penyelesaian pohon keputusan. Adapun pemateri yang akan melakukan presentasi kali ini, yang pertama yaitu saya sendiri, Zikril Fajari, yang kedua rekan saya yaitu Yasir Rahmawati, dan yang terakhir yaitu Sahir. Kepada materi yang pertama, yakni ada pengertian pohon keputusan. Sebelumnya kawan-kawan pasti bertanya, apa sih pohon keputusan? Apakah terdapat pohon di dalamnya atau bagaimana? Nah, pohon keputusan adalah suatu alat untuk mendorong terjadinya suatu keputusan. Pohon keputusan sendiri memiliki struktur seperti sebagaimana pohon. Ada akar, lalu dari akar ke batang, dari batang ke cabang, dan pada akhirnya memiliki daun. Pohon keputusan dalam aturan keputusan atau decision rule merupakan metodologi data mining yang banyak diterapkan sebagai solusi untuk melakukan klasifikasi. Decision tree atau pohon keputusan merupakan suatu metode klasifikasi yang menggunakan struktur pohon sebagaimana yang tadi saya jelaskan, di mana setiap node mempresentasikan atribut dan cabangnya mempresentasikan nilai-nilai dari atribut, sedangkan daunnya digunakan untuk mempresentasikan kelas. Di dalam pohon keputusan terdapat node yang teratas, yakni akar atau root. Riemann et al. Pada tahun 1984 menyatakan bahwa metode ini merupakan metode yang sangat populer untuk digunakan karena hasil akhir dari model yang terbentuk mudah untuk dipahami. Jadi dapat disimpulkan, pohon keputusan adalah pemetaan mengenai alternatif-alternatif. Selanjutnya, pemecahan masalah yang dapat diambil dari masalah tersebut. Pohon keputusan juga memperlihatkan faktor-faktor kemungkinan atau probabilitas yang akan berpengaruh terhadap alternatif-alternatif keputusan tersebut, disertai dengan estimasi hasil akhir yang akan didapat bila mengambil alternatif keputusan tersebut. Jadi, dengan adanya metode pohon keputusan, kita dapat melihat kemungkinan apa saja yang akan kita dapat. Ada struktur pohon keputusan sebagaimana yang ditampilkan di layar. Ada beberapa golongan dari node-node tersebut. Node yang pertama yaitu ada root, yang bisa disebut juga akar atau akar dari masalah. Yang kedua ada internal node atau bisa disebut dengan cabang. Dan yang terakhir ada leaf atau berarti daun, atau hasil akhir yang akan kita dapatkan dari pemilihan cabang tersebut. Berikutnya ada contoh yang akan saya berikan sebagai penjelas yang barusan saya jelaskan. Di sini ada contoh dari pohon keputusan atau struktur pohon keputusan. Di sini terjadi sebuah bencana angin topan atau badai. Nah, di sini ketika kita mendapatkan musibah tersebut, kita dihadapkan dengan dua pilihan, tinggal di dalam rumah atau melakukan evaluasi. Pemilihan ini pun berperan terhadap hasil akhir yang akan kita dapatkan. Bila kita memilih tinggal di dalam rumah, terdapat dua kemungkinan yang terjadi. Yang pertama, badai tidak akan berhenti dan membahayakan kita. Dan yang kedua, kemungkinan yang kedua yaitu badai akan berhenti dan kita selamat. Namun, apabila kita memilih evakuasi, maka hasil akhir yang kita dapatkan sudah jelas, yakni selamat.
Seperti itu. Contohnya ada manfaat dan tujuan pohon keputusan. Yang pertama ada manfaat. Manfaat dari pohon keputusan ini memiliki kemampuan untuk membreakdown proses pengambilan keputusan yang awalnya kompleks menjadi lebih simpel, sehingga mengambil keputusan akan lebih menginterpretasi solusi dari masalah. Jadi dengan adanya pohon keputusan ini kita dapat membreakdown dan mencari solusi agar permasalahan ini atau suatu permasalahan dapat terpecahkan sebelum mengambil suatu keputusan. Dan selanjutnya ada tujuan dari pohon keputusan. Tujuannya adalah memahami kasus dan seluruh aspek yang terkait dengan masalah. Selanjutnya, menggambarkan kerangka berpikir yang sistematis, menggambarkan struktur pengambilan keputusan yang dilakukan di decision maker sepanjang tahun atau urutan waktu terlebih seluruh kemungkinan keputusan dan outcome. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai kelebihan pohon keputusan. Yang pertama, menghilangkan perhitungan-perhitungan yang tidak dibutuhkan. Sampel yang diuji hanya berdasarkan kriteria atau kelas tertentu. Yang kedua, pengambilan keputusan yang sebelumnya kompleks dan sangat global diubah lebih simpel dan spesifik. Yang ketiga, metode ini menghindari munculnya permasalahan ini dengan menggunakan kriteria yang jumlahnya lebih sedikit pada setiap node internal tanpa banyak mengurangi kualitas keputusan yang dihasilkan. Yang terakhir, bersifat fleksibel, memiliki fitur dan internal node yang berbeda. Fitur yang terlebih akan membedakan suatu kriteria dibandingkan kriteria yang lain dalam node yang sama. Kefleksibelan metode ini meningkatkan kualitas keputusan yang dihasilkan. Dan yang selanjutnya, kekurangan pohon keputusan. Terjadi overlap terutama ketika kelas-kelas dan kriteria yang digunakan jumlahnya sangat banyak. Hal tersebut juga dapat menyebabkan meningkatnya waktu pengambilan keputusan dan jumlah memori yang diperlukan. Perkumpulan jumlah error dan setiap tingkat dalam sebuah pohon keputusan yang besar. Dan yang selanjutnya, kesulitan dalam mendesain pohon keputusan yang optimal. Yang terakhir, hasil kualitas keputusan yang didapatkan dari metode pohon keputusan sangat tergantung pada bagaimana pohon tersebut didesain. Selanjutnya adalah tahapan pembuatan pohon keputusan. Yang pertama, definisikan dan rinci masalah secara jelas. Sebelum memulai, Anda perlu mencari judul utama dari pohon keputusan berupa masalah yang ingin diselesaikan. Sebagai contoh, masalah utama Anda jenis mobil apa yang sebaiknya dibeli. Berfokuslah hanya pada satu masalah atau keputusan supaya Anda tidak bingung dan keputusan bisa dibuat dengan jelas. Yang kedua, gambarkan struktur dari pohon keputusan. Buatlah gambar lingkaran, buat garis, buat lingkaran atau kotak di setiap akhir garis, lanjutkan menambah kotak atau lingkaran dan garis. Yang ketiga, tentukan nilai payoff dari setiap kombinasi alternatif, kemungkinan, dan tentukan nilai peluang dari seluruh kemungkinan dan keputusan. Yang pertama, pahami konsep pohon keputusan kekhawatiran. Yang kedua, identifikasi hal yang dikhawatirkan. Yang ketiga, lakukan analisis jika masalah tersebut bisa ditindaklanjuti. Yang keempat, tanyakan hal-hal yang dapat dilakukan sekarang kepada diri sendiri. Untuk final adalah selesaikan masalah dengan menghitung expected monetary value. Dan untuk selanjutnya adalah penetapan nilai payoff. Tiap jalur dalam pohon keputusan, yaitu tiap rangkaian alternatif dan keputusan akan menghasilkan suatu nilai payoff tertentu yang dituliskan di ujung tiap cabang pada pohon keputusan. Dan yang kedua adalah penetapan nilai peluang atau kemungkinan. Setiap alternatif kemungkinan harus ditentukan nilai peluangnya. Penetapan nilai peluang dari setiap kejadian ditentukan secara subjektif. Nilai kemungkinan subjektif didasarkan pada data-data yang dapat dipertanggungjawabkan. Contoh, dokumen perusahaan. 2. Hasil penelitian. 3. Data-data resmi. 4. Pengalaman perusahaan. Dan yang terakhir adalah dasar pengembalian keputusan. Pengembalian keputusan didasarkan pada nilai ekonomi yang diharapkan, expected monetary value atau bisa dibilang juga dengan EMV tertinggi,
Formula IMV sama dengan probability X nilai payoff yang diharapkan. Kasus pertama yaitu diasumsikan jika Anda akan berinvestasi, ada dua pilihan yaitu proyek A dan proyek B. Pada proyek A, Anda dapat memiliki keuntungan sebesar 20% dengan nilai keuntungan sebesar 50 juta. Sedangkan proyek B, Anda akan memiliki keuntungan sebesar 45% dengan nilai keuntungan sebesar 10 juta. Di sini kita dapat melihat pohon keputusannya. Pada tangkai pertama kita melihat proyek A dan proyek B. Pada proyek A ada kesempatan sukses sebesar 0,20, sedangkan kesempatan gagal sebesar 0,8. Maka pada kesempatan sukses akan dihasilkan senilai 50 juta dan pada kesempatan gagal tidak akan memperoleh keuntungan. Selanjutnya yaitu pada tangkai kedua yaitu proyek B dengan nilai kesuksesan 0,45 dan nilai gagal sebesar 0,55. Pada nilai kesuksesan akan mendapatkan keuntungan sebesar 10 juta, sedangkan pada gagal tidak akan mendapatkan keuntungan. Contoh kasus 2 yaitu untuk perusahaan yang bernama Global Flame yang bergerak pada bidang kosmetik dengan penjualan lipstik, bedak, dan lain-lain. Biasanya perusahaan tersebut dapat menjual sebesar 20% keuntungan. Namun pada akhir-akhir ini perusahaan tersebut mengalami penurunan penjualan dengan mendapatkan penjualan sekitar 7%. Maka dari itu perusahaan melakukan survei dengan hasil sebagai berikut. Yang pertama, meningkatkan kualitas melalui pengembangan produk. Yang kedua, meneruskan penjualan tanpa melakukan perubahan produk. Yang ketiga, menghentikan produk secara keseluruhan. Selanjutnya, jika hasil pengembangan positif, maka perusahaan akan memperoleh keuntungan sebesar 50 juta. Jika hasil pengembangan negatif, maka perusahaan akan memperoleh kerugian sebesar 15 juta. Jika tidak dipasarkan, maka akan mendapatkan kerugian sebesar 5 juta. Selanjutnya, jika perusahaan memutuskan untuk tidak melakukan pengembangan proyek, maka pemasaran produk lama yang diharapkan akan menghasilkan 40 juta dengan penjualan tinggi dan akan mendapatkan kerugian sebesar 15 juta untuk penjualan rendah. Dan jika perusahaan tetap melakukan pengembangan akan tetapi perusahaan tersebut mengetahui hal tersebut akan bernilai negatif, maka perusahaan akan menghentikan produksi dengan kerugian yang dideritanya sebesar 5 juta. Biaya proyek pengembangannya. Untuk mengetahui seberapa peluang proyek pengembangan, maka perusahaan melakukan konsolidasi dan konsultasi dengan pihak lembaga penelitian dan staf ahli dari perusahaan sehingga dapat memperoleh pengembangan baru sebesar 80%, sedangkan peluang gagalnya sebesar 20%. Setelah itu perusahaan melakukan diskusi dengan karyawan marketing untuk melakukan penjualan dan mensurvei terhadap tingkat penjualan. Maka yang dihasilkan yaitu bila proyek pengembangan positif, maka akan dihasilkan keuntungan sebesar 90%. Dan jika peluang tingkat penjualan rendah, maka akan dihasilkan 10%. Sedangkan jika produk lama tetap dipasarkan, maka peluang yang diperoleh jika penjualan itu besar sebesar 30%, dan jika peluang tingkat penjualannya rendah, maka akan diperoleh sebesar 70%. Kan pohon keputusan untuk kasus ketiga. Di sini terdapat 3 ranting, yakni proyek pengembangan, penghentian produksi, serta diteruskan seperti biasa. Nah, proyek pengembangan di sini dibagi menjadi beberapa ranting, yaitu yang pertama
positif akan mendapatkan nilai 0,8, sedangkan negatif akan mendapatkan nilai 0,2. Nah, dari nilai positif ini dapat dibagi lagi menjadi pemasaran produk baru dan tidak dipasarkan. Produk baru ini mendapatkan penjualan tertinggi sebesar 0,9 dengan penjualan terendah sebesar 0,1, dan penjualan tertinggi di sini mendapatkan keuntungan sebesar 5 juta, sedangkan penjualan terendah mendapatkan kerugian sebesar 15 juta. Sedangkan untuk yang negatif pada proyek pengembangan itu pemasaran produk yang lama serta penghentian produk. Di sini pemasaran produk yang lama, jika penjualannya tinggi maka akan dihasilkan sebesar 0,3, yakni mendapatkan keuntungan sebesar 35 juta dengan penjualan rendah sebesar 0,7 dan mendapatkan kerugian sebesar 20 juta. Tetapi jika proyek pengembangan ini dihentikan produksinya maka akan mendapatkan kerugian sebesar 5 juta. Selanjutnya yaitu penghentian produksi, tidak akan mendapatkan keuntungan karena tidak ada produk yang diproduksi. Dan selanjutnya yaitu terus penjualan seperti biasa. Nah, di sini menjadi dua, yakni pada penjualan tinggi yaitu sebesar 0,3, sedangkan pada penjualan rendah sebesar 0,7. Pada penjualan rendah tersebut akan mendapatkan keuntungan sebesar 40 juta, sedangkan pada penjualan rendah akan mendapatkan keuntungan kerugian sebesar 15 juta, sehingga dapat dihitung MPP pada kasus 2, yaitu yang pertama MPP untuk pemasaran produk baru, yakni MPP 0,9 dikali 50 juta ditambah 0,1 dikali minus 15 juta, sehingga dihasilkan sebesar 43.500.000. Sedangkan untuk IMP untuk pasar produk lama, IMP sebesar 0,3 dikali 35 juta ditambah 0,7 dikali 20 juta akan menghasilkan 3.500.000 rupiah dengan kerugian. Sedangkan IMP untuk tidak melakukan pengembangan tetapi tetap memasarkan produk yang lama, dihasilkan sebesar 0,3 dikali 40 juta ditambah 0,7 dikali minus 15 juta akan dihasilkan sebesar 1.500.000 rupiah. Sedangkan pada IMP untuk produk pengembangan yaitu 0,8 dikali 43.500.000 ditambah 0,2 dikali 3.500.000 sama dengan 34.100.000. Sehingga pada kasus ini keputusan yang diambil oleh perusahaan yaitu memilih pemasaran produk baru dengan nilai keuntungan sebesar 43.500.000 rupiah. Selanjutnya yaitu contoh kasus 3. Guest Product ingin memberikan sebuah informasi. Jika dibangun sebuah pabrik yang besar dan pasar yang sesuai harapan, maka akan mendapatkan keuntungan sebesar $200.000. Sedangkan jika pasar tidak sesuai harapan, maka akan mendapatkan kerugian sebesar $180.000. Dan jika dibangun pabrik yang kecil, maka akan mendapatkan keuntungan yang sesuai harapan sebesar $100.000. Dan jika tidak sesuai harapan, maka akan mendapatkan kerugian sebesar $20.000. Jika disajikan dalam bentuk tabel, maka akan nampak seperti berikut. Selanjutnya kita hitung nilai IMP dari kasus 3. Untuk A1 membangun pabrik besar dengan 0,5 dikali $200.000 ditambah 0,5 dikali minus $180.000. Kenapa minus? Karena di sini terjadi kerugian, sehingga hasil yang didapatkan yaitu $10.000. Untuk kedua yaitu pabrik kecil 0,5 dikali $100.000 ditambah 0,5 dikali minus $20.000, sehingga akan menghasilkan sebesar $40.000. Selanjutnya yaitu tidak melakukan apa-apa, maka 0,5 dikali 0 ditambah 0,5 dikali 0 sama dengan hasilnya 0.
sehingga terlihat nilai maksimal dari EMPP tersebut pada alternatif kedua, yaitu sebesar $40.000 adalah membangun pabrik ukuran kecil. Sehingga dalam kasus ini yang dilakukan oleh perusahaan yaitu untuk membangun pabrik kecil, yaitu pohon keputusan pada kasus ketiga, yaitu ada 3 cabang, yakni membangun pabrik yang besar, membangun pabrik yang kecil, dan tidak melakukan apa-apa. Pada pembangunan pabrik besar, maka jika sesuai harapan maka akan mendapatkan nilai $100.000, dan jika tidak sesuai harapan maka akan mendapatkan kerugian sebesar $180.000. Selanjutnya yaitu jika membangun pabrik kecil, jika sesuai harapan maka akan mendapatkan keuntungan sebesar $100.000, dan jika tidak sesuai harapan maka akan mendapatkan kerugian $20.000, dan jika tidak melakukan apa-apa maka tidak akan mendapatkan keuntungan apapun. Demikianlah beberapa hal yang bisa kami sampaikan. Sebelumnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada teman-teman sekalian apabila di dalam presentasi kami mungkin banyak sekali kesalahan kata atau beberapa pernyataan yang menyinggung teman-teman sekalian. Kami ini hanya manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan. Mungkin cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.